Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Purnama di Bimbel Guru Les. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester ya, kelas 7, mata pelajaran IPA. Ini soal-soalnya kakak ambil dan kakak simak itu di buku LKS ya, yang kalian pakai tentunya ya. Nah, di sini ada beberapa soal yang kita akan coba bahas ya bersama. Langsung aja kita ke nomor 1. Oke, nah Rio melakukan beberapa kegiatan pengukuran dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, yang pertama, massa buah apel di dalam plastik 1 kg. Lalu 2, volume air dalam botol 600 ml. Kemudian suhu kamar Rio itu 27 derajat Celcius, tinggi lemari pakaian 180 cm, luas kamar Rio 9 meter persegi, dan denyut jantung Rio 78 denyut per menit. Hasil pengukuran Rio yang termasuk besaran pokok yang mana? Nah, ingat besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan sebelumnya ya, dan dia berdiri sendiri, tidak dibentuk oleh besaran lain ya. Yang satu massa, apakah itu besaran pokok? Ya, massa ya. Kemudian suhu dan juga tinggi. Sedangkan volume, luas, denyut itu besaran turunan. Besaran pokok ada 7 kan ya yang kita kenal. P, M, W, K, S, J, I. Itu dia ya. Panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Sehingga 1, 3, 4. Jawabannya adalah B. Itu dia untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, untuk mengukur massa sebuah benda, alat ukur yang paling tepat adalah yang mana? Neraca pegas, mikrometer skrup, neraca Ohaus, atau jangka sorong? Ya, jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah neraca Ohaus. Ya, yang perlu kalian ketahui, ini ada 2 jenis neraca kan di sini tulis ya. Ada neraca pegas. Kalau neraca pegas ini fungsinya dia untuk ya mengukur berat benda. Ya. Kemudian kalau mikrometer skrup kan panjang ya. Begitu juga jangka sorong panjang. Ya. Nah, yang perlu kalian ketahui juga ya, mikrometer skrup ini biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan ya, yang tipis-tipis, kertas, koin, logam misalnya. Kemudian kalau jangka sorong ini biasanya digunakan ya untuk mengukur benda-benda yang memiliki diameter luar dan juga diameter dalam, cincin misalnya, atau ya kelereng misalnya seperti itu ya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Pada 1960, Konferensi Generale des Poets et Mesures telah menetapkan apa ya? A. Sistem perdagangan internasional, B. Sistem perhubungan internasional, C. Sistem satuan internasional, D. Sistem keuangan internasional. Ya, nomor 3 ini gampang aja ya, jawabannya adalah C. Sistem satuan internasional. Ya. Nomor 4. Satuan yang tidak diakui penggunaannya secara internasional disebut apa? A. Satuan baku, B. Satuan asli, C. Satuan murni, D. Satuan tak baku. Ya, D ya, satuan tak baku. Jadi satuan yang tidak diakui ataupun penggunaannya itu tidak bersifat valid ya, karena hasil antara satu orang dan orang lain itu bisa berbeda, tidak seragam sedikit. Ya, beda dengan satuan baku. Lanjut, nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Hasil pengukuran yang ditunjukkan dari skala utama jangka sorong di atas adalah, nah ingat pengukuran jangka sorong, ya cara mengukurnya kan, U plus N. Ya, U plus N. Utamanya berapa? Kita lihat ya. 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8. Lihat angka nolnya sebagai penanda
ya batas untuk skala utamanya. Nah, dia antara 3,7 lebih dan kurang dari 3,8. Berarti kita tulis garis terakhir yang dilewati. Berarti 3,7 ditambah. Nah, sekarang skala noniusnya yang bagian bawah. Lihat yang mana yang lurus dengan garis yang di atasnya. 0 tidak lurus. 1 tidak lurus, 2 tidak lurus, 3 tidak lurus, 4, 5 tidak lurus, 6. 6 yang lurus. Sehingga 6 kali NST-nya, nilai satuan terkecilnya ini berapa? Kalau nya kasorong 0,01. Nah, ini hasilnya nanti sentimeter. Ya, tinggal ditambah aja, yuk kaliin. 3,7 ditambah 6 kali 0,01. Ya, 0,06. Tinggal ditambah 3,76 cm. Ya, sehingga hasil untuk nomor 5 adalah C. Ya, oke, itu dia untuk nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6 sekarang. Ya, aktivitas makhluk hidup yang menunjukkan ciri peka terhadap rangsangan adalah A. Tanaman pisang menghasilkan tunas. Oke. B. Daun putri malu mengucup bila disentuh. Nah, rangsangan. Sentuhan kan rangsangan. Berarti nomor 6 adalah B. Ya, udah ketemu. Kalau C gimana? Tanaman yang diberi pupuk. Nah, ya, ujung akar tanaman akan membelok mencari air. Nah, ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang B, ya. Gitu. Lanjut. Nomor 7. Berikut contoh variasi dalam satu spesies, ya. Yang benar adalah A. Daun kangkung berbeda dengan daun enceng gondok. B. Tubuh sapi lebih besar daripada tubuh kucing. C. Ayam ada yang berbulu putih dan berbulu hitam. D. Jagung dari tebu mempunyai bentuk daun yang sama. Variasi dalam satu spesies, berarti spesiesnya sama. Yang mana? Yang C, ya, spesiesnya sama, yaitu ayam. Ayam ada yang berbulu putih dan berbulu hitam. Ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, kalau yang jawabannya lain kayak daun kangkung, enceng gondok, itu bukan dalam satu spesies, itu bisa dalam satu genus atau famili kayak gitu. Ini tubuh sapi lebih besar daripada tubuh kucing kayak gitu. Ya, ini kan satu kingdom dia. Ya, di bagian mamalia dan utamanya vertebrata ya. Oke. Lanjut. Klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk apa ya? A. Menyederhanakan objek yang dipelajari sehingga mudah dikenal dan diketahui. B. Memberi nama makhluk hidup sehingga mudah dikenal dan diketahui. C. Mencari asal-usul makhluk hidup sehingga mudah dikenal dan diketahui. D. Mencari perbedaan makhluk hidup sehingga mudah dikenal dan diketahui. Yang mana? Ya, jawaban yang benar adalah yang A, ya. Jadi itu yang paling tepat dari tujuan klasifikasi makhluk hidup. Lanjut nomor 9. Revolver pada mikroskop berfungsi untuk apa ya? A. Memilih lensa objektif yang akan digunakan. B. Menggerakkan tabung mikroskop secara kasar agar objek terlihat. C. Mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin. D. Mengarahkan cahaya pada objek. Yang mana? Ya, yang A, ya. Oke, jadi revolver ini berfungsi untuk memilih lensa objektif yang akan digunakan. Jadi biasanya kalau di mikroskop, di revolver itu ada 3 jenis ya lensa objektif dengan perbesaran yang berbeda-beda. Ya, makin besar perbesaran yang kita gunakan, tentu hasilnya nanti akan memberikan kejelasan yang lebih nanti. Oke, lanjut. Nomor 10. Ya, ketika Zahra bermain di pantai, ia menemukan seekor hewan yang memiliki ciri-ciri tubuh tertutupi duri yang terbuat dari CaCO3, hidup di laut, dan alat geraknya berupa ambulakral. Ya, atau istilahnya mungkin bulu cambuk ya. Hewan itu termasuk kelompok apa ya? A. Moluska, B. Arthropoda, C. Echinodermata, D. Coelenterata. Yang mana? Ya, jawabannya adalah C, ya, Echinodermata. Dari mana bisa menjawab itu? Tertutup duri. Ya,
Kayak gitu. Kalau moluska ini bertubuh lunak. Kalau arthropoda dia beruas, ya. Oke, tubuhnya beruas, dan Coelenterata ini dia berongga. Itu ciri utamanya. Jadi adik-adik kalau di bagian soal seperti ini, saran kakak ya itu membuat ya daftar jenis ya klasifikasi makhluk hidup yang ada, kemudian dirinci 2-3 ciri-ciri di masing jenisnya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 11. Protozoa yang mempunyai alat gerak berupa bulu cambuk adalah apa? Nah, di sini ada A. Rhizopoda, B. Flagellata, C. Ciliata, dan D. Sporozoa. Yang mana? Ya, B ya. Flagellata. Ya, oke, sedangkan yang bagian lain itu bukan alat geraknya berupa bulu cambuk. Ya, kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, jamur yang biasanya berukuran makroskopis, ya, hipa bersekat melintang dengan 1 atau 2 inti. Tubuh buah seperti payung. Nah, disebut jamur yang apa? Ini ada 4 jenis ya. Jamurnya ada Zico, Asco, Basidio, Deuteromycota. Nah, ciri yang paling ya mudah untuk kita mendefinisikannya adalah tubuh buah seperti payung. Ini dimiliki oleh Basidiomycota. Jadi jawabannya adalah C, Basidiomycota. Ya. Oke, itu dia. Kita lanjut ke soal nomor 13. Ujung solder terbuat dari paduan logam apa? Nah, A. Timah dan timbal, B. Tembaga dan seng, C. Besi dan nikel, D. Seng dan timah. Ya. Oke, yang mana? A ya. Oke, timah dan timbal. Jadi ada alasannya juga kenapa ujung solder ini pakai timah dan timbal ya, agar mudah ya dalam hal melakukan proses pemanasan. Lebih cepat seperti itu. Oke. Nah, lanjut nomor 14. Kelompok unsur yang dilambangkan dengan satu huruf. Oke. A. Hidrogen, oksigen, dan nitrogen. B. Besi, emas, perak. C. Mangan, neon, nikel. D. Emas, raksa, helium. Yang mana nih kira-kira? Yang kelompok unsur yang dilambangkan dengan satu huruf. Oke, jawabannya adalah A. Ya, kenapa A? Oke, kita lihat hidrogen apa simbolnya? H saja. Oksigen simbolnya apa unsurnya? O saja. Kalau nitrogen, N saja. Ya, emangnya yang lain banyak dia? Iya, banyak. Contohnya aja nih, kalau yang B besi kan, Fe dia kayak gitu. Ya. Kemudian helium nih yang D kan, itu He kayak gitu. Ya. Nah, itu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Perubahan warna lakmus setelah dimasukkan ke dalam larutan dicatat pada tabel berikut. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan ada larutan 1, 2, 3, 4. Kemudian perubahan warna lakmus merah, biru. Kemudian jadi apa dia? Jadi apa dia? Nah, di antara larutan tersebut yang dapat membentuk garam. Nah, adik-adik, yang perlu kakak jelaskan, garam itu bisa terbentuk kalau ada asam dan basanya seperti itu. Ya, karena garam itu perpaduan, ya, perpaduan dari bagian yang memiliki asamnya dan juga basanya seperti itu. Ya. Nah, jadi kita lihat kalau asam indikatornya adalah lakmusnya itu menjadi merah. Sedangkan kalau basa, indikatornya adalah lakmus birunya itu, lakmusnya itu menjadi berwarna biru. Nah, coba kita lihat sekarang. Larutan 1, merah, tetap jadi merah. Berarti ada asamnya. Oke. Biru, tetap jadi biru. Berarti dia ada basanya. Asam dan basa ada. Berarti, ya. Oke. Dia bisa menjadi garam. 1 bisa ya. Nomor 2, merah. Jadi merah. Oke. Ada asam. Biru, jadi merah. Nah, berarti ini tidak ada basanya, asam saja. Sehingga
dia tidak bisa. Nomor 2 berarti tidak bisa ya. Oke. Jadi kita baru dapat nomor 1 bisa, nomor 2 nggak bisa. Nomor 3, merah jadi biru. Oke. Berarti dia basah, biru jadi biru. Basah. Berarti dia tidak bisa juga. Ya. Kemudian 4, merah jadi merah, biru jadi biru. Ini bisa karena mengandung asam dan basah. Oke. Sekali lagi indikator kalau mau dibilang asam, lakmusnya jadi merah, ya. Kalau mau dibilang ada basahnya, lakmusnya menjadi biru, ya. Jadi jawabannya adalah 1 dengan 4. C. Ya, itu untuk nomor 15. Kita lanjut ke soal nomor 16. Perubahan fisika sekaligus perubahan kimia terjadi pada peristiwa apa? A. Lilin yang dinyalakan, B. Pelelehan besi, C. Es yang mencair, D. Kertas yang dibakar. Kira-kira yang mana nomor 16 ini? Ya, jawabannya adalah yang C, yang D ya, kertas yang dibakar. Ya, dari segi fisikanya bentuknya udah berubah, ya, bukan menjadi dalam bentuk lembaran kertas. Dari segi kimianya dia udah berubah juga, ya, terbentuk zat baru ditandai dengan perubahan warna. Kayak gitu ya. Oke. Kalau lilin yang dinyalakan hanya fisika, besi juga pelelehan, besi fisika, es yang mencair fisika saja. Ya. Oke, itu dia untuk nomor 16. Kita lanjut ke nomor 17. Roti bakar, sup, dan steak yang hangus semua berbau. Hangus. Bau tersebut merupakan petunjuk bahwa dalam peristiwa tersebut, yuk, bau tersebut ini menunjukkan apa? Telah dihasilkan zat baru, tidak dihasilkan zat baru, telah terjadi perubahan fisika, tidak terjadi perubahan fisika. Yang mana yang benar? Ya, oke, telah dihasilkan zat baru. Ya, oke, apalagi dengan hangus kan warnanya juga pasti berubah kayak gitu. Ya, oke, lanjut. Jika dilakukan pemanasan pada mentega akan mencair. Ya, peristiwa tersebut termasuk perubahan apa? Oke, bentuk, warna, fisika atau kimia. Kalau mencair itu kan perubahan bentuk, ya. Tapi jenis perubahannya itu termasuk apa? Dia fisika. Jadi yang lebih tepat antara A dengan C adalah yang C, fisika. Ya. Itu dia. Kita lanjut ke nomor 19. Ya. Anas sedang mendapat tugas dari sekolah untuk mengidentifikasi berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan perubahan materi. Beberapa peristiwa tersebut antara lain: 1. Daun yang tua berwarna kuning. 2. Air dipanaskan menguap. 3. Kertas dibakar menjadi abu. 4. Beras ditumbuk menjadi tepung. Berdasarkan peristiwa tersebut, perubahan fisika. Nah, berarti perubahan fisika itu hanya dari segi bentuk dan ukuran ya. Kira-kira yang mana nih? Oke, 1 daun yang 2 warna kuning. Nah, ini perubahan warna berarti kimia. Oke, berarti nomor 1 tidak masuk ya. Oke, kimia itu. Nomor 2, air yang dipanaskan menguap. Nah, menguap. Fisika ya, 2 masuk. Kertas dibakar menjadi abu. Ya jelas, kimia ya. 4, beras ditumbuk menjadi tepung. Nah, ini kan ditumbuk, jadi ukurannya lebih kecil. Sehingga dia fisika. 2 dan 4, berarti ya C ya. Oke, itu dia. Kita lanjut ke nomor 20. Apabila termometer Kelvin menunjukkan suhu 300 ya 43, maka termometer Celcius ya akan menunjukkan suhu berapa? Nah, gampang aja. Kalau mau ngubah ya ke Kelvin ke Celcius ya tinggal dikurang 273 ya. Berarti Celciusnya sama dengan Kelvin kurang 273. Sehingga kita dapatin ya Kelvinnya berapa? 343 kurang 273. Berapa hasilnya? 343 kurang 273. Ya, hasilnya adalah 70 derajat Celcius. Nah, sehingga jawabannya untuk nomor 20 adalah D, 70 derajat
Celcius. Nah, kalau kebalikannya gimana? Misalnya ngubah dari Celcius ke Kelvin. Ya udah, tinggal ditambah nanti 273 sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Kelvinnya sama dengan Celcius ditambah 273. Ya, 273 ya, ini 237 lagi Kak tulisnya. Nah, ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ya. Oke, nomor 21. Apabila termometer reamur menunjukkan suhu 32 derajat reamur, maka termometer Celcius ya akan menunjukkan suhu berapa? Ya udah, seperti biasa yang ditanya taruh di bagian atas kan Celcius per yang diketahui reamur. Skalanya berapa kalau Celcius? 5. Skala reamur berapa? 4. Tinggal masukin ya. Berarti kalau nyari Celcius sama dengan R-nya awalnya di bawah, jadinya di atas. Ya. Oke, jadinya 5 per 4 kali reamur. Kan? Celcius sama dengan 5 per 4 kali reamurnya berapa? 32. Oke, Celcius sama dengan 32 bagi 4 berapa? 8. 8 kali 5, 40 derajat Celcius. Oh, dapat deh. Sehingga nomor 21 jawabannya adalah B. Ya. Oke, itu dia. Kita lanjut. Ya. Oke. Baik, kita lanjut ke nomor 22. Koefisien muai panjang baja ya lebih kecil daripada koefisien muai panjang besi. Koefisien muai panjang tembaga lebih kecil daripada koefisien muai panjang kuningan. Nah, berarti ini kita harus inventaris ya, apa-apa yang diketahui ya. Oke, wait. Kakak perkecil dulu. Nah, ini dia ya. Oke. Kita coba inventaris bareng-bareng ya. Dengan simbol matematika. Koefisien muai panjang kita simbolin dengan alfa. Sehingga kita dapatin koefisien muai baja itu lebih kecil. Lebih kecil. Nah, lebih kecil daripada koefisien muai panjang besi. Koefisien muai panjang besi. Oke, terus yang kedua, koefisien muai panjang tembaga berarti alfa tembaga lebih kecil dari koefisien muai panjang kuningan, lebih kecil dari koefisien muai panjang kuningan Nah, lanjut. Dan koefisien muai panjang tembaga alfa tembaga ya lebih besar lebih besar dari koefisien muai panjang besi. Nah, berarti alfa besi. Ya. Oke, sehingga kita udah dapat ini ya. Dan koefisien berarti udah 3 ya. Ketiga hubungan 1, 2, 3. Nah, jika akan dibuat bimetal, pernyataan berikut ini yang benar. Nah, yang perlu kakak tekankan, terkait bimetal. Ya, ketika dia dimuaikan nanti, ya atau dipanaskan, dia akan melengkung ke arah mana? Koefisien yang muai panjang yang lebih kecil. Itu ya, jadi dia akan memuai ke koefisien muai panjang yang lebih kecil. Ya, kayak gitu. Oke. Baik, langsung aja kita coba cari yang A. Bimetal yang terbuat dari besi dan tembaga. Adakah besi dan tembaga? Ini hubungannya besi dan tembaga. Jika dipanaskan akan melengkung ke arah tembaga. Apakah benar? Dia akan melengkung ke arah tembaga? Salah. Kenapa? Karena alfa tembaga lebih besar daripada alfa besi. Maka seharusnya dia akan membengkok ke arah atau melengkung ke arah besi. Sekali lagi, dia akan melengkung ke arah koefisien muai panjang yang lebih kecil. Antara tembaga dengan besi, maka dia harusnya melengkung ke arah besi. Sehingga nomor A ini salah. Ya, oke, salah ini. Lanjut. Nomor B-nya. Bimetal yang terbuat dari baja dan kuningan. Nah,
Ini nggak ada hubungannya nih. Coba sekarang kita akan cari urutannya ya. Bimetal yang terbuat dari baja dan kuningan jika dipanaskan akan melengkung ke arah kuningan katanya. Ya, bimetal yang terbuat dari baja dan kuningan jika dipanaskan akan melengkung ke arah kuningan. Coba kita inventaris bersama-sama dahulu posisi dari masing-masing alfa ini. Ya, tembaga lebih besar daripada besi, berarti kita taruh ya tembaganya itu di atas besi. Nah, tembaga lebih besar daripada besi. Terus tembaga ya lebih kecil daripada kuningan. Nah, berarti kuningannya di atas ya. Kuningannya di atas tembaga. Terus alfa baja lebih kecil daripada alfa besi. Nah, berarti bajanya taruh paling bawah. Kita lihat sekarang. Bimetal yang terbuat dari baja dan kuningan. Jika dipanaskan akan melengkung ke arah kuningan. Lihat, baja paling kecil daripada kuningan, ya, sehingga dia harusnya akan melengkung, ya, ke arah mana? Ke arah baja, ya. Oke, sekali lagi, ya, ini yang paling besar, ke atas itu makin besar, ya, ke bawah itu kecil. Nah, jadi melengkungnya kalau antara baja dengan kuningan, harusnya dia melengkung ke arah baja. Berarti nomor B salah. C. Bimetal yang terbuat dari baja dan besi. Nah, baja dan besi, berarti harusnya nanti melengkung ke baja ya. Coba lihat. Jika dipanaskan, akan melengkung ke arah besi katanya. Salah. Ya, harusnya dia melengkung ke arah baja. Yang D. Oke. Bimetal yang terbuat dari tembaga dan kuningan. Jika dipanaskan akan melengkung ke arah tembaga. Kuningan, tembaga, dan kuningan. Nah, tembaga lebih kecil. Berarti dia melengkung ke arah tembaga. Melengkung ke arah tembaga. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 22 adalah D. Ya. Oke, itu dia adik-adik nomor 22. Kita udah selesaikan ya bersama-sama. Lanjut, kita ke soal nomor 23. Ya. Koefisien Y panjang adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satuan panjang zat jika apa? A. Suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. B. Suhunya diturunkan 1 derajat Celcius. C. Suhunya menjadi 1 derajat Celcius. Atau D. Suhunya menjadi 100 derajat Celcius. Koefisien Y panjang, pertambahan tiap 1 derajat Celcius. Jadi jawabannya nomor 23 adalah A. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah nomor 23, kita lanjut ke soal 24 ya. Kita selesaikan di bagian pilihan gandanya saja dulu ya. Oke. Agar video ini menjadi lebih efektif. Adik-adik, lanjut nomor 24. Nah, tembaga panjangnya 30 cm. Ya, oke, kita coba. Berarti ini soal hitungan, langsung diketahui ya. Oke. Tembaga panjangnya berarti diketahui ya. Hop. Panjangnya berarti L0 nih. Ya, L0. L0 itu adalah 30 cm. Terus dipanaskan dari suhu 20 menjadi 70 derajat Celcius. Berarti perubahan suhunya kita dapat berapa? 70 kurang 20. 50 derajat Celcius. Koefisien Y panjangnya berapa? Koefisien Y panjangnya kita dapetin. Yuk. Berarti alfa. Ya. Itu 0,2347. Ini sama dengan kalau kita tulis 17 ya, 17 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 pangkat min 6. Ya. Terus ini juga sama dengan 5 kali 10 pangkat 1. Oke. Kemudian kalau 30 ini kita jadiin meter, berarti 30 kali 10 pangkat min 2. Ya. Oke. Ditanya apa nih? Maka panjang tembaga setelah pemanasan berarti panjang akhir. Nah, ya. Oke. Jawab. Oke.
Nah, adik-adik, di sini kita bisa lakukan trik. Pilihan jawabannya coba lihat. Ini semuanya udah ada angkanya sama 30, 30, 30. Jadi inilah bagian pertambahannya. Ya, berarti tinggal kita gampangnya cari aja pertambahan panjangnya berapa, angkanya yang memang sudah tepat, itulah jawabannya. Ya, langsung aja berarti kita cari aja pertambahan panjangnya. Ya, pertambahan panjang itu bisa dicari berarti delta S sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Nah, yuk. L0-nya 30. Ya, 30 kali 10 pangkat min 2. Kali alfanya 17. Kali 10 pangkat min 6. Oke. Kemudian delta T-nya kali 5 kali 10 pangkat 1. Ya. Oke. Nah, di sini kakak ada trik sedikit. Ya. Oke. Ini kan angkanya ribet nih. Kalau kita mau selesaikan, gampang aja. Ya. Oke, kita kumpulin dulu yang angka-angka. Ya. Berarti jadinya 30 kali 17 kali 5. Ya. Oke, terus kali, ini berapa nih? 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 1. Nah, 30. Oke, kali 17. Nah, terus kali 5. Oke, hasilnya berapa tuh? Ya, hasilnya 2550 kali 10 pangkat berapa nih? Kalau kali itu tinggal ditambah. Min 2 tambah min 6, min 8. Min 8 tambah 1, min 7. Nah, dirubah aja sekarang. Oke, atau kalian bisa lakukan trik aja. Lihat angkanya 2550. Mana angka yang memang menunjukkan angka 255? Itulah jawabannya. Iya, jawabannya adalah yang B. Ya. Jadi 30,0255 cm. Ya. Ini masih jawabannya dalam bentuk apa? Meter. Ya, ingat kalau nanti ada persoalan pertanyaan panjang, dalam operasi kalian harus masukkan L0-nya dalam bentuk meter. Kenapa dalam bentuk meter? Karena alfanya atau koefisien muai panjang itu menunjukkan pertambahan panjang tiap 1 satuan meter. Ya, jadi panjangnya harus dalam meter. Ya, persamaan lain kalau nanti mencari panjang akhir itu bisa dicari dengan cara LT sama dengan L0 kurung 1 plus alfa kali delta T. Nah, di sini berarti kakak udah kasih 2 cara persamaan ya. Oke, ini untuk mencari panjang akhirnya langsung, dan ini untuk mencari pertambahan panjangnya saja. Ya, itu dia untuk nomor 24. Kita lanjut ke soal nomor 25. Nah, air volumenya 25 cm kubik. Dipanaskan dari suhu 30 menjadi 80 derajat Celcius. Jika koefisien muai ruang 0,0011 per derajat Celcius, maka pertambahan volume air berapa? Nah, berarti ini tanya berapa pertambahan volumenya. Nah, delta V berarti ya. Oke, langsung aja yuk. Diketahui ya. Oke. Air volumenya, berarti volume awalnya ya, V0-nya itu sama dengan 25 cm kubik. Nah, oke. Ini sama dengan kalau cm kubik ke meter kubik itu kan naik 2. Pangkatnya 3. 2 kali 3, 6. Berarti oke, dibagi 10 pangkat 6. Ya. Berarti 25 kali 10 pangkat min 6. Nah, ya, kan karena naik negatif jadinya. Ya, oke, meter kubik. Nah, lanjut. Dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius. Berarti delta T. Delta T-nya ini adalah oke, 50 derajat Celcius. Terus, jika koefisien muai ruang, nah ini biasanya disimbolkan dengan gamma. Ini 0,0011 per derajat Celcius. Ya. Ditanya, oke, ini pertama panjang volumenya, berarti delta V. Nah, jawab. Yuk, langsung aja di.
Oke, delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Langsung masukin. V0-nya berapa? 25 kali 10 pangkat min 6. Ya, kali, oke, gamanya berapa tuh? Ya, 0,0011 kali, oke, delta T-nya 50. Oke, nah kita lihat di sini angkanya udah beda-beda ya. Jadi trik kakak, ambil aja angka-angka yang bukan puluhan, yang bukan angka 0. Ya, oke, itu kita kalikan langsung. Berarti kita ambil aja 25 ya kali 11 ya kali 5. Oke, nah hasilnya adalah muncul angka 1375. Kita lihat aja mana yang muncul angkanya 1375. Yang C. Berarti untuk nomor 25 jawabannya adalah C. Ya. Oke, jadi persamaan umumnya ini untuk mencari delta V-nya. Ya, kayak gitu. Untuk nomor 25. Ya. Nah, atau kalau kita mau selesaikan ini agak lama jadinya, ya. Kalau kita selesaikan ini jadinya seperti ini. Ini kan 25 kali 10 pangkat min 6 tuh. Ya. Kemudian kali 11-nya kita ubah nih. Ini kan jadinya 11 kali berapa nih? 1 2 3 4. 1 2 3 4 berarti 10 pangkat min 4 kali, ini 50 harusnya tadi ya. Nah, berarti kali 5 kali 10 pangkat 1. Maka hasilnya kan 25 kali 11 kali 5 tuh. Kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 1. Ini hasilnya berapa? Ini kan udah kaliin kita kaliin jadinya 1375 kali min 6 tambah min 4 min 10. Min 10 tambah 1 min 9. Berarti 10 pangkat min 9. Oke. Ini meter kubik. Nah, kalau kita jadiin sentimeter kubik, berarti kan turun ke bawah. Turun 2, pangkatnya 3 ini. Nah, berarti dikali 1 juta. 10 pangkat 6. Nah, min 9 tambah 6. Berarti bisa min 3. Jawabannya 1375 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau kita ubah jadiin angka biasa, ini udah sentimeter kubik. Ya, berarti kan pindahin komanya 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti dapatnya 1,375 ya sentimeter kubik. Nah, jadi hasilnya sama. Oke, di sini kita kakak ajak ya gunakan trik angkanya yang bukan 0 aja langsung kaliin. Karena di sini kenapa seperti itu? Angkanya udah beda-beda, pilihan A, B, C, D kayak gitu. Jadi bisa kita gunakan itu. Kecuali jawaban misalnya yang A 13,75, yang B misalnya ya 137,5. Nah, ini agak susah. Karena koma ini memainkan peran penting. Seperti itu. Ya, makanya kita gunakan seperti ini. Kalau nanti pilihannya seperti ini nanti, ya. Sama-sama kayak itu angka-angkanya. Tapi kalau udah beda seperti ini, triknya dari kakak, langsung kalikan angka-angka yang bukan 0. Seperti itu. Ya. Oke, itu dia untuk nomor 25. Ya. Kita lanjut. Oke, lanjut nomor 26. 1. Agar-agar dimasukkan ke dalam cetakan hingga memadat. 2. Titik embun air memburamkan kaca mobil saat hujan. 3. Rio menyolder logam. 4. Es batu di dalam gelas semakin lama berubah menjadi air. Pernyataan perubahan wujud yang memerlukan kalor. Memerlukan kalor artinya dia mendapatkan kalor, ya. Kemudian dia berubah menjadi zat atau wujud benda, ya, dengan posisi suhu yang lebih tinggi harusnya, ya. Nah, itu perubahannya biasanya kalau dia memerlukan kalor ya. Perlu kalor. Itu perubahan dari padat jadi cair. Kemudian cair jadi gas. Ya. Atau padat jadi gas.
Oke. Nah, kita lihat aja. Agar-agar dimasukkan ke dalam cetakan hingga memadat. Memadat, ya. Ini dia nggak memerlukan kalor, ya. Oke, malah dia melepas kalor, kan memadat dia. Nomor 2, titik embun air. Ya, mengembun. Berarti dari gas ke cair, turun. Ya, kalau cair ke gas, baru dia memerlukan kalor. Riuh menyolder logam. Menyolder logam, kan memanaskannya. Ya, berarti ya, perlu kalor. Kemudian 4, es batu, gelas semakin lama berubah menjadi air. Ya, mencair. Kadar menjadi cair. Berarti yang benar adalah 3 dan 4D. Ya, itu dia untuk nomor 26. Ya, kita lanjut ke soal nomor 27. Oke, balok tembaga yang suhunya langsung aja ya, ini karena soal hitung-hitungan, langsung aja kita pakai diketahui dulu, Yuk. Suhunya balok tembaga yang suhunya 5 derajat Celcius memiliki massa 10 gram. Nah, berarti suhu awalnya T0 itu 5 derajat Celcius. Massa M itu 10 gram. Balok tersebut dinaikkan suhunya menjadi 45 derajat Celcius, berarti T1 itu 45 derajat Celcius. Berarti perubahan suhunya itu sama dengan 45 kurang 5. Delta T-nya berarti 40 ya, derajat Celcius. Jika kalor jenis tembaga sebesar 380 Joule per kilogram Kelvin, kalor yang diserap balok tembaga tersebut. Nah, berarti C-nya, kalor jenisnya ya, itu sama dengan 380 Joule per kilogram Kelvin. Nah, oke, perlu kita lihat ini kalor jenisnya menggunakan satuan kilogram. Ya. Jadi kita harus ubah dulu masanya menjadi kilogram. Kalau kita ubah jadi kilogram, ini kan naik 3 ya, gram ke kilogram. Maka 10 kali 10 pangkat min di 3 ya, kilogram. Nah, langsung aja kita jawab. Oke, kalor yang diserap berarti kita pakai, karena ini perubahan suhu, Q camat pakai ya. Q sama dengan C kali M kali delta T. Langsung kita masukin. C-nya berapa? 380 kali, yuk, kali berapa nih masanya? 10 kali 10 pangkat min 3 kali delta T, 40. Ya, yuk kita kaliin. 380. Ya, coba kali 10 kan? Kali 10. Terus dikali 40. Nah, ini kan hasilkan 152.000 kali 10 pangkat min di 3. Nah, sehingga kita dapatin, berarti ini sama dengan 152.000 dibagi 10 pangkat 3. Kan kita pindahin misalnya 10 pangkat min 3 ini jadi di bawah, jadinya kan 152.000 dibagi 1000. Sehingga hasilnya adalah 152 Joule. Ya. Oke, sehingga jawabannya nomor 27 adalah A. Oke, kita dapat nomor 27. Lanjut nomor 28. Oke. Gas dalam ruang tertutup, volumenya 40 liter. Langsung aja. Yuk. Oke. Gas dalam ruang tertutup, volumenya 40 liter, suhunya 20 derajat Celcius dan tekanan 15 atm. Jika gas dipanaskan hingga 60 derajat Celcius dengan tekanan tetap, maka volume gas sekarang adalah, berarti kita pakai persamaan gas ya, oke, pada kondisi tekanan tetap, sehingga persamanya adalah yang berlaku V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Langsung aja kita masukin V1-nya, ya, volume awalnya berapa? Gas dalam ruang tertutup volumenya 40 liter, 40 per suhunya 20. Sama dengan, dan tekanannya ini kan tetap, jika gas dipanaskan hingga 60 derajat Celcius, berarti itu kan suhu yang kedua, 60. Tekanan tetap, maka volume gas sekarang berarti V2-nya. Yuk, berapa nih sekarang? Oke. Tinggal
kita bawa 60-nya ya. 60-nya bawa ke atas kanan. Kan awalnya di kanan bawah, jadinya di kiri atas. Sehingga kita dapat V2 sama dengan 60 kali 40 per 20. 60 bagi 20, 3. 3 kali 40, ya, 120 liter. Sehingga jawaban untuk nomor 28 adalah D. Ya, itu dia adik-adik untuk nomor 28. Kita lanjut nomor 29. Oke. Berikut ini yang bukan fungsi lemak. Nah, yang mana nih? Ini gampang aja nih langsung. Oke. Apakah dia sebagai sumber energi? Ya. Cadangan makanan? Ya. Sebagai enzim? Tidak. Pelarut aldehid? Ya. Sehingga jawaban untuk nomor 29 adalah C. Ya. 30. Transformasi energi oleh klorofil terjadi pada proses, kamu udah tahu ya. Jawabannya adalah C. Fotosintesis. Oke, adik-adik, itu dia pembahasan soal latihan UAS ya. Oke, pas ya. Mapel IPA kelas 7 semester 1 ya. Oke, ini kita bahas soal-soal yang ada di buku pegangan LKS ya, yang sudah ada. Oke, sumbernya sudah ada di deskripsi nanti ya. Oke, adik-adik, itu dia pembahasan soal UAS untuk di video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan tambahan dan juga keterampilan tambahan ya, sehingga adik-adik siap untuk melakukan ujian ataupun ya sekedar untuk menambah ilmu. Itu saya dari kakak. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke, dadah, sukses selalu, semangat.